Business is not business. Business is not business. Artinya apa? Anda bilang Anda pebisnis, tapi Anda sibuk. Anda bilang Anda membeli franchise, Anda mau gampang, Anda mau tenang karena sudah ada yang ngurusin, ternyata Anda repot juga. Anda sibuk juga. Sadar atau tidak sadar, ada yang bilang bahwa kalau beli franchise, 80% itu franchiser yang akan mengelola bisnisnya. Ternyata pada saat Anda membeli, terbalik. Franchiser itu ternyata cuma 20% kontribusinya. Sementara 80% lagi harus Anda yang juga punya kuasa, punya kemampuan untuk mengembangkan bisnis franchise Anda sendiri. Ya, ini yang harus Anda perhatikan, teman-teman. Jangan sampai Anda tergiur dengan janji-janji yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh franchiser di mana Anda beli produknya. Jika Anda bermasalah dalam penjualan, hal pertama yang perlu Anda cek adalah perilaku Anda. Ini jelas. Ya. Jangan Anda berpikir kalau saya sudah jadi pebisnis coach aman. Waktu saya bisa atur. Semua usaha saya bisa atur. Saya nggak mau repot, saya nggak mau pusing. Saya freedom terhadap waktu. Tapi begitu Anda membeli bisnis, melakukan bisnis, hal itu semua terbalik. Anda paling pusing, Anda tidak mendapatkan keuntungan, bahkan tabungan-tabungan Anda juga kegerus untuk membiayai bisnis. Kenapa? Karena Anda tidak punya perilaku sebagai seorang pebisnis yang benar. Anda tidak punya perilaku sebagai seorang entrepreneur. Perilaku Anda ya masih sama dengan waktu Anda bekerja sebelumnya. Perilaku Anda, waktu Anda ada di korporasi yang semuanya serba tersedia. Ternyata ini hal berbeda. Banyak sekali yang akhirnya jatuh bangkrut di 5 tahun pertama mereka menjalankan bisnis. Bahkan 1 tahun pertama pun sudah mulai survive. Teman-teman hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai hal ini terjadi di Anda. Makanya dari sesi webinar hari ini saya akan buka apa yang menjadi kunci untuk Anda mendapatkan keuntungan dari pertama kali Anda beli waralaba Anda. Ya. Membangun bisnis dimulai dari tahap kontrol. Pastikan Anda punya alat kontrol utama jika Anda menjalankan bisnis Anda atau bisnis waralaba Anda. Ini hal yang perlu Anda pahami. Ya. Ingat yang pertama teman-teman, kontrol mastery untuk membangun bisnis. Yang pertama, purpose Anda jalankan bisnis itu apa harus jelas. Jangan sekedar ikut-ikutan. Jangan sekedar karena Anda merasa harus jadi pebisnis. Anda tidak mau terikat. Purpose Anda harus jelas. Bagaimana dengan financial report? Anda paham nggak tentang financial report? Anda paham nggak tentang bagaimana Anda membuat laporan keuangan yang jelas, yang akurat untuk Anda bisa ngambil keputusan di bisnis? Self-management, bagaimana pengaturan waktu Anda secara pribadi? Apakah dengan Anda menjadi pebisnis, waktu Anda hilang dengan keluarga? Waktu Anda hilang dengan teman-teman Anda? Ini jadi terbalik. Anda akan berpikir mendingan saya kerja lagi. Saya nggak punya tanggung jawab, cuma terima gaji tiap bulan, saya bisa main dengan teman-teman saya bisa jalan-jalan dengan keluarga saya. Nah ini teman-teman, nggak gampang ternyata jadi entrepreneur. Yang keempat, performance, kinerjanya seperti apa yang harus Anda kontrol. SOP yang standar, ya, aturan kerja yang standar, itu harus Anda pikirkan. Coach franchise yang waktu saya beli, mereka memberikan itu semua. Yes, tapi bagaimana Anda mensosialisasinya? Mereka jelaskan nggak kepada Anda bagaimana pelaksanaan? Jangan-jangan mereka cuma kasih detailnya, cuma kasih SOP-nya, mereka tidak jelaskan. Bahkan mereka tidak paham bagaimana menjelaskannya. Yang kedua, nah, kalau sudah beres dikontrol teman-teman, baru teman-teman berpikir untuk membangun customer dan cash flow. Ini kadang-kadang sibuk membangun digital marketing tapi kontrolnya belum benar. Begitu pembeli membludak datang, berantakan semua bisnis yang teman-teman jalankan. Waduh, akhirnya sia-sia. Ya, keluarin investasi untuk marketing, keluarin dana untuk sales strategi, semuanya hilang karena teman-teman belum siap dalam hal kontrol. Makanya begitu siap dengan kontrol, bangun sales marketing engine. Ada yang tanya sama saya, Coach,
Apakah Coach Getty pada saat mendampingi klien bisnis melakukan ini? Yes. Di awal-awal saya melakukan coaching di bisnis klien-klien saya minta mereka untuk paham banget apa alat kontrol, bagaimana membuat fondasi, dan bagaimana setelah itu mengejar target customer dan cash flow bisnis yang lancar. Baru setelah itu semua beres, bangunlah konsistensi, bikin SOP yang lebih detail, sistem bisnis dibangun ya. Dan ini akan membuat bisnis itu konsisten berjalan. Yang keempat tahapan seperti apa? Bangun cooperation of team itu dibangun. Ya, bagaimana mereka berkelompok untuk melakukan kerja mereka di setiap departemen, mereka benar-benar bisa menjalankan itu, dan disinilah saatnya dibangun team building. Sehingga tim Anda siap untuk mengerjakan semua perintah dari target perusahaan untuk bisa dijalankan di tiap departemen. Baru yang berikutnya Anda kongruenkan, ya, sinergikan. Ya, sinergikan supaya semuanya itu punya keputusan yang sama, proses menjalankannya sama, reportingnya sama. Nah, kalau sudah 5 ini beres, disinilah Anda bisa jual franchise Anda dengan menduplikasi. Jangan belum beres, Anda cuma lengkapi secara administrasi, Anda lengkapi secara dokumentasi kerja, tapi Anda belum siap untuk menjual bisnis Anda, sudah Anda jual. Disinilah berbahayanya. Banyak franchise yang dijual belum siap menurut saya. Ya, suplai bahan bakunya terhambat sehingga orang tidak bisa berbisnis. Itu fatal, teman-teman. Training sistemnya belum jelas sehingga orang-orang yang membeli merasa kok mereka nggak paham ya apa yang harus dilakukan. Kok tim saya masih bingung ya cara melayani pelanggan. Ini sangat menarik, teman-teman. Ya, 6 tahapan ini adalah 6 tahapan yang benar-benar teman-teman harus pastikan ya, teman-teman pahami.